warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para salikin, para jamaah, sahabat, ibu bapak, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan hadis yang ke-40. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal nabiyya bi ulumiyya fi tarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengarkan 40 tadi uraian dan amalan-amalan dari Rasulullah, dan itu hadisnya, maka waqala Salmanu radhiyallahu ta'ala anhu qultu ya Rasulullah ma thawabu hadhil arba'ina hadisan. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi berkata, apa pahalanya orang yang menjalankan, memelihara dari 40 hadis tadi? Rasulullah bersabda, qala alaihi wasallam, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumil qiyamah ma'al anbiya'i wal ulama. Demi zat yang telah mengutus saya dengan hak sebagai Rasulullah dan Nabi, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat bersama para nabi dan para kaum ulama-ulama, ulama sufi, ulama thariqah. Nanti kita masuk surga bareng. Dan teruskan, walam ta'allama hadil arba'ina hadisan wa 'allamahan nas. Dan apabila orang itu mempelajari dan mengajarkan 40 hadis itu kepada orang lain, kana dzalika khairan min ayyutiyad dunya wa ma fiha, maka dia akan mendapatkan apa? Kalau mengajarkan pada orang, dia akan mendapatkan pahalanya lebih besar dari dunia beserta isinya. Mau orang terkaya di dunia, orang mau terkaya di Indonesia, kalah dengan orang yang menjalankan dan mengajarkan. Dilanjutkan lagi, walladzi ba'asani bil haqq nabiyyan min hafidh hadhil arba'ina hadisan. Demi zat Allah yang telah mengutus saya, siapa saja yang 40 hadis, siapa yang menjaga dan menghafal 40 hadis ini, wa talaba biha ma indallahi ta'ala, dan ia memohon dengannya akan sesuatu yang ingin sesuatu di sisi Allah, tawaqqahullah ta'ala yaumil qiyamah biqiladatin min nurin, maka Allah akan mengalungkan orang tersebut pada hari kiamat dengan cahaya kalung yang sangat sangat mencorong, yang sangat bersinar. Oh, berarti orang ahlu 40 hadis ini akan kelihatan. Orang yang menjaga 40 itu akan kelihatan. Wa ta'ajjabul awwaluna wal akharuna min husnihi rabb wa rabahiha wa jamalihi min karamatillah iyyahu. Di mana ia akan takjub, terkesima kepada orang generasi awal dan generasi akhir terhadap kebagusan kalung kita. Jadi generasi awal sampai Adam sampai sekarang, ya, maka akan takjub dengan orang-orang seperti ini karena ada kalungnya tadi, tanda yang menyinari di dalam kolbunya bahwa kita adalah min ahlil arba'ina hadis, 40 hadis. Wa jamalihi, keelokannya, dan wa min karomatillah iyahu, dan karomah Allah akan diberikan kepada orang yang menghafalkan, mengamalkan, mengajarkan terhadap 40 hadis. Walladzi ba'asani bil haqq nabiyyan min hafidh hadhil arba'ina hadisan, dan demi zat yang telah mengutus saya dengan sebagai nabi, siapapun yang hafal 40 hadis ini, syafa'allah yaumil qiyamah fi arba'ina alfa insanin mimman istaujabanna. Orang yang hafal dan mengajarkan 40 hadis ini
ya, akan bisa memberikan syafaat yaumal qiyamah, di hari kiamat, fi arba'ina alfa insan. 40.000 orang akan mendapatkan syafaat, orang-orang yang ahli arba'ina hadis. Arba'in, 40 hadis ini. Teman, saudara, keluarga, ayo ikut saya. Karena diberi hak oleh Allah, otoritas ngasih syafaat selain syafaatul uzma dari Rasulullah. Bisa mengajak masuk surga. Yang biasa-biasa ya kira-kira ini loh, peraune seono isine, ayo sapa sing gelem mlebu. Lah, orang yang ahli itu bisa diberi hak 40.000 untuk diberikan syafaat. Wa yasfa'a kullu wahidin fi arba'ina alfa ukhra thalatha maratin. Dan setiap orang yang diajarin, ya maaf ya siapa ustadz siapa, saya ngajari panjenengan orang berapa, 40.000 tadi kan, 40.000 kemudian mengajarkan lagi, maka syafaat itu bisa berarti kali 3. 40.000 kali 40 kali 3 berarti sekitar 4,8 juta orang tersyafaati dari orang-orang yang ahli arba'in hadis. Luar biasa hadis ini, tapi berat juga ngamalkannya itu. Ya, kita belajar, yang kurang kita tambalin, yang sudah biasa omong-omong yang jelek-jelek kita rem. Maka dengan demikian kita insya Allah akan bisa memberikan syafaat kepada saudara, sahabat, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan min hafidh hadhil arba'ina hadiran wa 'allamahan nas, dan zat yang telah mengutus saya dengan hak yang sebaik. Saya artinya Allah mengutus Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW yang maksum itu, maka siapa saja yang hafal 40 hadis dan ia mengajarkan kepada orang lain, maka Allah memberi orang itu pada hari kiamat bagian amal 40 orang tersebut. Arba'ina rajulan minal abdal, yaitu bagian pahala dari 40 orang wali abdal. Jenis wali itu banyak, salah satunya kutub, salah satunya abdal, salah satunya hawariyun, salah satunya masdub, macam-macam ada orang wali kekasih Allah. Orang yang mengajarkan ini pahalanya seperti pahalanya 40 wali abdal. Arba'ina rajulan minal abdalin. Insya Allah kita lihat wali abdal itu ada 4 yang menjaga 4 penjuru. Abdal itu yang mewakili kan, badal mewakili. Jumlahnya 4. Nah itu pahalanya seperti itu. Cuma kita masih wali murid, belum waliullah. Nah, tapi nggak usah disebut waliullah. Insya Allah amalnya seperti wali abdal sejumlah 40. Wa yu'ti Allah ta'ala liman hafidha li hadhil arba'ina hadisan li kulli hadisin minha alfa malikin minal malaikah. Orang yang mengajarkan, orang yang menghafal, orang yang melakukan 40 hadis ini seperti halnya akan diberikan 1000 malaikat dari kalangan para malaikat. Jadi ada malaikat yang mengikuti kita sebanyak 1000. Amin ya rabbal alamin, kita dijaga. Yabnuna lahul kusur wal madaina wa yakhrusuna lahul asjari fil jannah. Para malaikat itu akan membangunkan untuk orang itu gedung-gedung seperti di kota. Ya, para malaikat itu akan menanam pepohonan untuk orang itu di surga. Malaikat itu yang akan membantu kita di surga, sehingga kita itu menjadi raja-raja di surga nanti. Rumahnya, pokoknya nggak bisa bayangkan kan apa yang terjadi di surga. Terus
Wa qala al-mu'allif, diteruskan lagi, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan min hafidho hadhil arba'in khatisan yanfa'u bihan nas. Dan zat yang telah mengutus saya sebagai nabi dan rasul, siapa saja yang menghafalkan 40 hadis ini, maka orang itu dapat meraih manfaat dengan hafalan hadisnya. Harramallahu jasadu 'alan nar wa yakunu yaumal qiyamah ala manaratin minan nur. Maka Allah akan mengharamkan seseorang itu masuk neraka, dan pada hari kiamat ia akan berada di menara dengan cahaya yang tinggi, dengan cahaya yang sangat cerah, yang asraq, yang menyinari sekelilingnya karena amalan-amalan tadi. Wa qad amina minal faza'il akbari wa najallahu ta'ala minal hisab. Dan sesungguhnya ia akan aman dari ketakutan yang terbesar di akhirat, takut diazab, takut mizan, takut hisab, semua bi ghairi hisab, masuk surga. Ya, wa najallahu ta'ala minal hisab, dan ia diselamatkan dari hisab. Wa yu'ti li sahibi hadil arba'ina hadisan wa man ta'alamu yaumil qiyamah manzilatal ulama. Maka orang seperti ini akan mendapatkan di hari kiamat seperti kedudukan ulama. Walaupun di Indonesia, di dunia kita dianggap orang biasa-biasa, tapi kalau amalannya seperti 40 itu sebetulnya ulama di hadapan Allah. Tanpa disebut orang menyebut ulama, enggak. Tapi di hadapan Allah seperti ulama. Wayak mutu ma'ahum wa yu'tihillahu ta'ala ma'atahum, dan orang itu akan duduk bersama para ulama, dan Allah Ta'ala memberi orang itu segala sesuatu apa yang Allah berikan pada ulama. Ya sudah ulama, ya juga min auliya tadi, wali abdal, orang yang mengajarkan, mengamalkan, dan menghafal. Qalahu Salman radhiyallahu anhu. Maka Salman manggut-manggut setelah mendengarkan hadis yang 40 ditambah keterangan fadilah-fadilah dari Rasulullah tadi. Salman mengatakan begini. Ya, tersebut demikian hadis yang akhirnya Salman bisa memahami terhadap 40 hadis. Nah, qala Sah Imam Ajalul Zahid Al-Hujaju Najimuddin An-Nafiyu rahmatullah alaihi, laqad adana arba'ina hadisan fahmahuma. Maka Syekh Imam yang mulia, namanya yang ahli zuhud, yang namanya Syekh Najimuddin An-Nasafi, beliau mengatakan, dan ini pura kira-kira lagi berkata kepada kita, ya, laqad asbatna arba'ina hadisan fafhamuha. Sungguh kami telah mencatat secara permanen dalam hati yang dalam 40 hadis itu, maka kalian, kita semua, pahamilah terhadap hadis itu. Wala takunu kaqaumin la yakutu yafqahuna hadisan. Janganlah engkau seperti sekelompok orang yang mereka hampir-hampir tidak dapat mengerti terhadap hadis-hadis yang lain. Bapak Ibu sekalian, jadi itu ya, begitu yang perlu kita baca, kita jaga, kita amalkan dari hadis tadi 40. Kira-kira itu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, kira-kira itu ya yang kita ajarkan tadi. Dan itu semua al-adabu fauqal ilmu. Ini adab. Ini adalah ilmu batin, ilmu syir, ilmu ruhaniyah, ilmu basyirah. Dan itu insya Allah bisa kita dapat, kita biasakan kalau kita sudah membiasakan. Dan kaifiat untuk membiasakan mengamalkan ini tiada lain adalah bertarik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kita akan masuk ke hadis terakhir. Hadis terakhir, maka kita akan membahas sedikit. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab al-hadisul arba'un, hadis 40 dari kitab Al-Husfuriyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Muhammad Abu Bakar. Beliau mengatakan dan menukil an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yahruju fi akhir zamani aqwamun wujuhuhum wajuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Akan keluar di akhir zaman beberapa kelompok manusia, wajahnya mereka adalah wajah-wajah anak Adam, artinya kita semua manusia, wujuhil Adam, tapi wa qulubuhum qulubus syaitan, hatinya setan. Wajahnya wajah manusia, tapi setan. Oke. Wa amthaluhu ka'amthalid di'abi dawari, dan perumpamaan diri mereka itu seperti perumpamaan serigala yang buas. Kira-kira orang yang suka menerkam, orang yang memfitnah orang lain, orang yang menghalalkan segala cara, kira-kira wajahnya seperti itu. Laisa fi qulub syai'un minar rahmah, sedikit pun di hati mereka tidak ada belas kasihan sesama manusia, saling cakar, saling nerkam. La yarghubuna 'anil qabih, mereka tidak membenci terhadap keburukan. Jadi kita itu kalau ada orang buruk biasa saja. Padahal kita mestinya harus membenci, jangan begitu. Ya. Inna sayatuhum qarubuka, dan jika kamu bersekutu dengan mereka maka mereka mendekatimu. Senang. Kalau kita itu jadi orang jelek, mereka senang dan kita menjadi temannya mereka. Wa in tawanaita anhumuk tabuka, dan jika kamu tidak bersemangat dari mereka, mereka merasa akan menfitnah dirimu. Jadi memang perilakuannya setan, amarah bisu. Wa idza amantahum khanuka, dan jika kamu percaya kepada mereka maka mereka akan mengkhianatimu. Biasanya begitu kan? Awalnya dikasih yang enak-enak, tapi sebetulnya orang itu terjerumus pada yang tidak benar. Ya. Si sibyanuhum gharimun, anak-anak kecil mereka adalah para penghutang. Wasubunuhum satirun, dan pemuda-pemuda mereka adalah yang licik dan culas. Ya, jangan masih muda gampang hutang, kalau nggak penting nggak usah hutang. Jangan culas. Wasubahum satirun, dan pemuda itu mereka adalah orang-orang yang licik dan culas. Wasuyuhuhum fajirun, dan orang-orang tua mereka adalah orang yang brengsek, durjana, fajir, banyak dosa. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar, mereka tidak pernah menyuruh kepada kebajikan dan mereka tidak pernah melarang sebuah kemungkaran. Wal ikhtiraju bihim dullun, dan bersikap hormat terhadap mereka adalah kehinaan. Wa talabu ma fi aidihim fakrun, dan mencari sesuatu yang ada di tangan mereka adalah suatu kefakiran. Baik, misalkan al hukmu fihim bid'atun wa bid'atun fihim sunnah. Hukum di kalangan mereka adalah bid'ah, sedangkan bid'ah di kalangan mereka adalah sunnah. Dia mereka itu adalah orang yang di luar dari hukum agama.
Fa inda dzalika yusallitullah alaihim sirarahum, maka di saat itulah Allah menguasakan untuk memimpin atas diri mereka kepada orang yang paling buruk di antara mereka. Tsumma yad'u khayyaruhum fala yastajabu lahum du'a. Kemudian orang itu, ya, orang yang terbaik di antara mereka berdoa namun tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini dari perilaku-perilaku yang kita lihat tadi. Kemudian waqala al-mu'allif, ini hikayatnya, qala Syekh Muslim Abadiniun qadima alaina Salihul Mar'i wa Abdul Wahid ibn Zaid wa Utbahul Ghulami wassalamul Aswad. Diriwayatkan dari Imam Muslim Al-Badani, pernah datang kepada kami seorang syekh namanya Syekh Al-Mari dan Syekh Wahid bin Zaid, Syekh Utbah Al-Ghulam dan Syekh Salamah Al-Aswad. Fanazalu alal sahal, lalu mereka menginap di pinggir pantai. Fahyatu lahum dzati lailatin ta'amun wa ta'atuhum ilahi faja'u. Lalu saya pernah menyiapkan makanan untuk mereka di suatu malam itu, ya, dan saya mengundang mereka jamuan makanan, lalu mereka datang. Falamma balaghu wada'atul ta'amu baina aydihim, akhirnya mereka makan dengan tangan-tangan mereka, di hadapan mereka itu makanan. Fa idza qailu yaqulu wa huwa 'ala sahili rafi'an sautuhu. Lalu tiba-tiba seorang mengatakan dan berada di pantai itu dengan bicara sekeras-kerasnya. Wailakum sahulakum an daril khuludi mata'imu walladhi nafsin huwa ghairu nafi. Celaka kalian yang mau pesta pora, dibuat lupa kalian dengan negeri yang abadi oleh makanan dan kelezatan nafsu itu. Padahal dua itu tidak berguna. Artinya orang berfoya-foya itu enggak berguna. Jadi di dunia kita biasa, jangan suka berfoya-foya. Wasakha ngutbatun sahihah fasaqata muhsiyan alaihi, maka menjeritlah Syekh Utbah dengan satu jeritan dan dia berjatuh dalam kondisi pingsan. Wa baqal qaumu wa rafa'na ta'amu fama dzaqahu minhu luqmatan, dan menangislah tadi syekh-syekh tadi yang mau makan enak-enak, dan kami mengangkat makanan itu mereka karena mereka tidak mencicipi dan makanan akhirnya nggak jadi makan sesuatu. Nah, telah berkata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, mereka Rasulullah bersabda, saya ti'alan nas zaman yahlikuna fihi sunnati wa yujaddidunal bid'ah. Akan datang kepada orang suatu zaman itu akan menciptakan, meninggalkan yang wajib tapi mengutamakan sunnah, dan mereka membuat amalan-amalan di luar dari ajaran. Ini banyak. Karena itu harus hati-hati. Kita harus masuk satu kelompok yang betul-betul memang mengaji kitab, mengaji akidah syariah, tasawufnya terus kuat. Faman ittaba'a sunnati yaumika sara ghariban wa baqiya wahidan. Maka siapa saja yang mengikuti sunnah saya, maka menjadi orang asing dan aneh, ditinggal sendirian. Bapak sekarang itu kan ahli sunnah jamaah seakan-akan dimusuhin kan. Padahal panjenengan kita semua itu ahli sunnah jamaah. Ma huwa ahli sunnah jamaah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang hari ini kita mengikuti Rasulullah dan sahabat, ya, dalam mengikuti ajaran dan amalan beliau, kita ikuti, itu adalah al-sunnah. Sekarang al-sunnah itu kan mulai dipinggirkan. Apa itu al-sunnah? Islam ya Islam. Nah, padahal dia nggak tahu. Sedangkan mereka selalu menjalankan yang bid'ah dan dia mendapatkan 50 teman atau lebih gampang. Kalau yang non al-sunnah itu, maaf, yang wahabi, yang takfiri, grup-grup yang lain itu kan gampang.
seakan-akan mimpi surga, ayo begini. Orang gampang memperkenalkan, tapi yang ahli sunnah jamaah yang lembut, yang penuh dengan kesahajaan itu mulai ditinggalkan. Maka qalu ashabu Rasulullah hal ba'dana ahadun yakun afdal minna. Maka Rasulullah berkata, apakah setelah generasi kami ada seorang yang lebih utama dibandingkan kami? Maka Rasulullah mengatakan qala na'am, ya. Qalu fahal yaramaka. Maka sahabat berkatakan, apakah mereka melihat Anda? Qala Nabi alaihi wasallam, la, tidak. Generasi itu tidak melihat saya. Qalu fahal yang zilu alaihim wahyu. Apakah mereka akan mendapatkan wahyu? Nabi mengatakan tidak. Qalu kaifa yakunu, bagaimana keadaan mereka? Rasulullah mengatakan, qala kal milhi fil ma, seperti garam di dalam air. Tadabu qulubuhum kama yadubul milhau fil ma, hati mereka adalah meleleh, tidak kokoh seperti melelehnya garam kena air. Faqalu kaifa ya'isuna fi dzalik zaman, apakah bagaimana menjalani kehidupan mereka? Qala kaddu fil khali, mereka seperti ulat yang dikasih cuka. Qalu ya Rasulullah kaifa yaqfaduna atinahu, wahai Rasulullah bagaimana mereka memelihara agama mereka? Qala kal jamri fit yadaini in wadatuhu tawfi'i wa in akhadtuhu bil yadi akhra. Seperti bara api kedua tangannya, jika ia bara itu taruh maka ia akan padam, dan jika bara itu dipegang tangan maka akan membakar. Memang hidup di akhir zaman itu berat. Ya, maka dengan demikian di akhir kitab ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihah. Segala puji Allah, semoga kita menjadi dengan membaca kitab ini menjadi orang yang sholihah, yang taman, yang sempurna. Wa bisyukri turabbul ni'amu wa takhadul barakah. Semoga yang menghatamkan kitab ini akan mendapatkan sebuah kenikmatan karena banyak bersyukur dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatin nabiyyin al-mab'udnya bi ta'rifi jalalihi wa tahfifi min adabil muhaimin min adabil muhim, yaitu semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada tersurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sang pemungkas yang diutus memberi pengenalan tentang keagungan Allah, yang memberi rasa takut terhadap siksaan Allah. Wa ala alihi dzawin nufusit thahirah, dan tercurah kepada keluarga beliau orang-orang yang memiliki jiwa yang suci. Wa ashabil ladzi naqalu ilaina ahwalul batinah wa dhahirah, dan semoga tercurah kepada para sahabat Rasulullah yang mereka telah meriwayatkan kepada kita tentang berbagai perilaku Nabi yang baitin yang maupun akhir. Memang sholawat itu yang betul, yang lengkap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, yang lengkap, yang menyebut keluarganya dan sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ini yang benar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berarti kita sudah menghatamkan kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah yang ditaklif oleh Syekh Muhammad Ibnu Bakar, yang kita semua tadi kita didoakan siapa yang menghafal, menjalankan seluruh kitab ini 40 hadis dari awal sampai akhir, kemudian khususnya amalan yang 40 hadis yang terakhir tadi, insya Allah kita akan mendapatkan ni'am, yaitu nikmat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.